Allah mensifati orang-orang yang baik di dalam Al-Quran. Allah katakan wabil asharihum yastaghfirun. Di antaranya sifat orang-orang baik, mereka ketika masuk waktu sahur sepertiga malam yang akhir, mereka memperbanyak istighfar. Karena waktu dia hari tetah serkan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, disertai dengan penyesalan hati atas perbuatan dosa. Jadi perbanyak apa? Ya, sifat orang-orang yang baik, mereka rajin istighfar terutama pada waktu sahur. Ya. An-Nabi SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimi istighfar. Artinya tidak henti-hentinya dia memperbanyak istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dia itu tidak lepas dari istighfar. Apa yang Allah siapkan untuk orang yang tidak mau lepas memperbanyak istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Di antara guna dan kemanfaatan memperbanyak istighfar yaitu yang pertama, ja'alallahu lahu, Allah jadikan untuk orang tersebut min kulli hammin, dari segala kesulitan, kebingungan, farajan, akan kelapangan. Tuh, lalu kita kasusah kabingung teh. Ku sabab nyeurkeun naon? Istighfar. Sok sabaraha istighfar sapoe? Eta we 3 buya bada salat. 3 ge bari malaweung istighfar teh. Surga Nabi SAW beliau membaca istighfar tiap hari tidak kurang dari 100 kali. Hari Nabi mah tegaduh dosa. Nabi tidak mempunyai dosa, bersih dari dosa, tapi beliau istighfar kepada Allah tidak kurang sehari semalam 100 kali. Kurang sabaraha kali? 3 kali bari loba dosa kumaha aya teh? Ya, kuduna ge 1000 kali nya. Okseureun istighfar. Jadi di antara keistimewaan istighfar itu akan jadi sebab hilangnya segala kebingung, kesusah, kesulitan kita dihilangkan oleh Allah, diberikan ya kelapangan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan Allah jadikan dari setiap kesempitan, sempit hati ini, makhrajan, akan ada tempat keluar. Ya. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah beri rizki kepada orang tersebut dari arah yang ia tidak menyangkanya. Artinya Allah akan memberikan rizki ya yang mudah kepada orang yang senantiasa memperbanyak istighfar. Kemudian wa hasbuka fi fadl istighfar wa manafi wa fawaid qauluhu ta'ala, dan cukup bagimu di dalam keutamaan istighfar. Tentunya istighfarnya bukan hanya mulutnya saja, disertai dengan penyesalan. Astagfirullah, ya Allah mohon maaf, ya Allah mohon maaf. Tadi saya berucap tidak baik, ya Allah mohon maaf. Nah gitu di dalam hatinya sambil menyesali atas perbuatan maksiat. Astagfirullahaladzim, ya Allah tadi saya menceritakan keburukan orang lain, ya Allah mohon maaf, ya Allah. Tadi saya ya Allah itu melakukan dosa, ya Allah mohon maaf. Sambil istighfar, dia lidahnya beristighfar, hatinya pun beristighfar. Kata Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa hasbuka fi fadl istighfar, dan cukup bagimu di dalam keutamaan istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, bebas istighfarnya itu. Ada lagi, astagfirullahaladzim li wa li walidayya li ashabil huquqil wajibati alaya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Nah itu ya. Ada yang singkat astagfirullahaladzim. Ada lagi astagfirullahal ghafurur rahim. Macam-macam sighahnya. Cukup padamu di dalam keutamaan istighfar dan kemanfaatannya dan kegunaannya. Apa di antara kegunaan dan kemanfaatan istighfar? Allah berfirman, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Wa makana dan tidak ada Allah mu'adzibahum adalah yang menyiksa mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka wahum yastaghfirun jika mereka memohon maaf kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Tuh gitu cenah. Jadi di antara keuntungan orang yang rajin istighfar, dia akan diselamatkan dari azab Allah. Mau disiksa ku Allah, hayang salamatin azab Allah. Nah, perbanyak istighfar. Oh, lobakeun istighfar. Mata geus salat istighfar, geus ngaji istighfar, lobakeun istighfar. Puguh, puguh buruhna, puguh kamangpaatanana urang nyieurkeun istighfar. Bahkan lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, itu atas lisannya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh mengatakan faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Nabi Allah Nuh alaihissalam berkata kepada umat-umatnya, kata Nabi Allah Nuh, istaghfiru, memohon ampun kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Baca istighfar, ya, baca istighfar kalian dengan penuh keyakinan, dengan penuh penyesalan atas dosa yang kalian lakukan. Mengapa? Innahu kana ghaffara, karena Tuhan kalian zat yang maha pengampun. Allah itu tidak kikir di dalam memberi ampunan siapa saja yang memohon ampun kepada Allah dengan sebenarnya, pasti Allah akan ampuni dosanya. Dosa apa saja, selagi dia memohon ampunan kepada Allah di dunia. Apa saja dosa, apa saja, siapa saja, asal betul-betul dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Nanti di antara keuntungan, kemanfaatan daripada istighfar, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirimkan hujan kepada kalian dengan deras. Nah, artinya kesuburan, nanti akan subur, ya. Kampung, di kampung kalau dia rajin istighfar, itu ahli kampungnya akan subur, itu tanaman-tanamannya, ya, akan subur. Allah turunkan air hujan yang deras, yang barokah, ya, yang bermanfaat. Wa yumditkum bi amwalin, dan Allah memberi bantuan kepada kalian bi amwalin, dengan harta-harta. Tuh bisi hese du urusan bab duit sing loba istighfar. Nah itu siusut istighfar sing loba. Sok lobakeun istighfar. Geura bakal lancar urusan usahana, bisnisna, dagangna, seueurkeun naon? Istighfar atuh. Ya matara istighfar mah jeuh we susut teh. Datara istighfar, baca istighfar. Ke kelas urang mah tong loba ting 1000 kali atuh. Tiap pada salat. Tong seueur teu? Sabar kali? 1000 kali. Dan orang-orang lagi loba atuh. Kusabab dorakan loba, istighfar lagi kudu loba atuh, kudu saimbang. Da kau dorakan loba, istighfar saeutik. Ya, penghapusan lagi kada sok pada salat 1000 kali. Oh, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bari nyaan, masya Allah. Ini janji Allah. Yumditkum bi amwalin. Allah akan bantu kalian dengan harta-harta. Artinya dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Wabanin, anak-anak yang gak punya anak, baca istighfar. Abdi itu juga dacan kagungan wae putra. Istighfar betul. Yo, lobakeun istighfar. Ya tetos 1000 masih tambahan deui 1000 deui atuh. Kitu kuduna mah. Geus 40 poe can keneh wae pas tambahan deui kudu tambahan. Ini janji mustahil janji Allah. Tidak terwujud, pasti akan terwujud. Ini janji Allah. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah jadikan untuk kalian jannatin, akan kebun-kebun, akan subur makmur. Ketika masyarakat tersebut rajin memperbanyak istighfar. Wa yaj'al lakum anhara, Allah jadikan untuk kalian anharan, akan sungai-sungai. Pokoknya kesuburan-kesuburan akan timbul pada tempat tersebut ketika pada tempat tersebut manusia-manusia memperbanyak istighfar gitu. Fataubat wal istighfar min kunuzil khairat, karena sesungguhnya tobat, ya, tobat dan istighfar, hati kita menyesal atas dosa yang kita lakukan dan kita meninggalkan dosa tersebut dan berniat kuat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, dan disertai dengan istighfar. Min kunuzil khairat adalah dari simpanan-simpanan kebaikan. Wa min a'zami abwabil qurubat wal barakat, dan dari sebagian paling besarnya
pintu-pintu pendekatan diri kepada Allah dan pintu-pintu keberkahan. Mun urang hayang menang ridho Allah, hayang menang barokah Allah, seurkeun taubat, sering beristighfar. Wa min awsalil wasail ila jami' khairatid dunya wal akhirah. Dan dari yang paling menyampaikan dari seluruh ya wasilah ya, perantara kepada seluruh kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Semua kebaikan dunia dan akhirat akan ia dapatkan dengan taubat dan istighfar. Waalaikum rahimakumullah biluzumit taubah wal istighfar ana al-laili wan nahar. Maka wajib kepada kalian rahimakumullah biluzumit taubah dengan melazimi taubat. Artinya jangan berhenti bertobat, terus bertobat kepada Allah. Kita melakukan dosa, taubat kembali terus dan memperbanyak istighfar baik ana al-laili wan nahar, siang hari malam hari. Itu ya. Jadi ketika ditentukan, dipastikan ya, ditakdirkan seorang hamba dia melakukan dosa maksiat, maka kewajiban orang tersebut hendaknya menghadapi itu ketentuan ya, dengan istighfar dan dengan taubat dan dengan penyesalan dari lubuk hatinya.